Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukuende HKBP dari nomor 485 ayat 1. Ongani au Tuhan, sundangi roh haki, pangiringi matam, patongonlah kaki, sanduk sudi guguku, paduhut pikiraku, hubuan pilih aku, mangula-ulaonmu, ai ihinalo mohon mi urupi rohaki. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Sabtu 11 Juni 2022 dari kitab Yosua pasal 1 ayat 9 mengatakan, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Dalam bahasa Batak Toba, ada nunga hudok tuho pirma todim jala jahuba debatamdo dongammu manang tudia peho mangalaka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dunia sekarang ini lebih suka dengan hal-hal yang serba cepat, yang instan. Namun, buah yang segar dan sehat harus matang secara alami, tidak matang dengan cepat atau dipaksa matang. Jargon lebih cepat lebih baik tidak selalu tepat dan tidak selalu bisa diterapkan dalam segala hal. Sebab segala sesuatu mempunyai prosesnya masing-masing. Kota Roma tidak dibangun dalam satu hari. Karena itu sangat penting untuk menjalani proses sesuai dengan apa yang seharusnya. Jangan takut berproses, karena firman Tuhan selalu membimbing kita dalam setiap proses yang kita jalani. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk setia dalam menjalani proses dalam kehidupan kita. Renungan harian ini ketika bangsa Israel dalam perjalanan ke tanah Kanaan menunjukkan bahwa bangsa tersebut menjalani proses sesuai rencana Allah. Setelah Musa meninggal, Tuhan menunjuk Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat 2. Menggantikan Musa memimpin bangsa yang besar yang suka bersungut-sungut dan memberontak tersebut bukanlah hal mudah. Juga pada waktu itu bangsa Israel sedang bersiap-siap memasuki tanah perjanjian, yaitu negeri Kanaan. Tetapi di sana ada banyak musuh yang kuat. Misalnya Yosua harus berperang melawan orang-orang Kanaan yang sangat jahat. Ulangan pasal 9 ayat 5, pasal 20 ayat 17 sampai 18. Jumlah orang Kanaan lebih banyak dan peralatan mereka lebih lengkap daripada orang Israel. Yosua pasal 9 ayat 1 sampai ayat 2, 17 ayat 18. Setelah 40 tahun memimpin bangsa Israel, Musa meninggal. Bangsa Israel menangisi Musa di dataran Moab selama 30 hari. Ulangan pasal 34 ayat 8. Tuhan menetapkan Yosua abdi Musa untuk memimpin bangsa Israel ke negeri yang dijanjikannya. Dalam keadaan yang sedemikian,
Yosua bisa menjadi khawatir bagaimana umat Israel dapat hidup tanpa Musa. Apa yang harus dilakukannya? Akankah bangsa itu mengikuti dirinya seperti mengikuti Musa? Dan tentu banyak sederet pertanyaan lain yang terjadi di benak Yosua. Ketika Yosua menerima tugas maha berat sepeninggal Musa, ia ragu, gentar. Siapa yang tidak menuntun bangsa Israel yang tegar tengkuk? Tetapi Tuhan dengan pasti memilih Yosua melalui suatu proses pelatihan yang begitu panjang menjadi abdi Musa di masa mudanya. Tuhan mempersiapkan Yosua untuk berangkat memimpin umat Israel dengan kalimat, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Tuhan meneguhkan penyertaannya, menjanjikan keberhasilan dan menggugah Yosua untuk menguatkan, meneguhkan hatinya. Dia juga mengingatkan Yosua itu agar memperhatikan hukum-hukumnya, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dia memperlihatkan kepada mereka bentang wilayah yang akan diserahkan kepada bangsa itu. Karena itu mereka tidak perlu kecut dan tawar hati, karena Tuhan sendiri memimpin mereka kemanapun mereka pergi. Yosua pun dengan berani mengikuti semua arahan Tuhan, dan Tuhan terbukti bersamanya dan bersama umat Israel berhasil menaklukkan musuh besar mereka hanya dengan waktu yang singkat. Saudara-saudara, kehilangan pemimpin yang berpengaruh dan dikasihi tentulah membuat kita sedih dan merasa berat. Ketika menghadapi saat-saat seperti sedemikian, kiranya Tuhan menguatkan dan meneguhkan hati kita sebagaimana Yosua dan umat Israel. Dan kita juga mari menjadikan Tuhan sebagai pemimpin sejati dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkan dan teguhkanlah hati kami senantiasa untuk tidak pernah kecut dan tawar hati. Dan Tuhan senantiasa menyertai kami kemanapun kami pergi untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 485 ayat 1. Bersamamu Bapa, sinari hatiku, lihatku berjalan, pimpinlah langkahku, semua kekuatanku dan juga pikiranku ku berikan kepadamu, melayani Tuhanku. Terimalah persembahanku, kuatkan hatiku. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.